Oke, pertama saya mengucapkan apresiasi terhadap Mas Agung BM ya, karena model reses seperti ini saya rasa bisa menjadi model bagi para anggota dewan yang lain untuk menjaring aspirasi secara lebih kreatif. Saya rasa ini juga bagian dari ekonomi kreatif. Cara-cara yang ditempuh Mas Agung ya sangat kreatif, karena kita bisa mendengar para penyanyi dan juga para pengrawit Jawa yang itu semua juga memberdayakan masyarakat. Jadi saya rasa ini juga bagian dari pemanfaatan dari segi subsektor pertunjukan gitu misalnya. Dan untuk perkembangan ekonomi kreatif di Semarang terutama, memang belakangan memang saya melihat teman-teman yang bergerak di Komite Ekonomi Kreatif maupun di Disbudpar sangat support. Termasuk belum lama ini kan ada Bulu Buket, Bulu Market itu. Terus juga kemarin juga ada Creative Hub yang juga sudah diaktifasi, dan ada beberapa acara-acara yang menurut saya cukup oke, termasuk penggalaan pariwisata melalui produksi film-film fiksi yang secara tidak langsung juga mempromosikan Semarang, Mas. Kalau dari kota memang seperti diceritakan Mas Agung, ada kesulitan ketika kemudian mengakses anggaran untuk dialokasikan pada kampung kota atau kelurahan atau desa yang ada di kota gitu, karena selama ini yang dapat porsi lebih banyak adalah desa-desa kabupaten, sementara regulasi untuk kampung kota itu belum banyak. Nah, tadi melalui Pak Sinung juga sudah menyampaikan bahwa kita bisa meretas cara bersama sehingga itu bisa dimaksimalkan terutama untuk warga kota Semarang, mengingat dapil Mas Agung juga di kota Semarang, Mas. Tapi ini bisa menjadi permodelan ke depan karena masih ada 6 kota yang lain atau 5 kota yang lain selain Semarang, jadi ada total 6 di Jawa Tengah ini yang kemudian juga perlu diperhatikan anggota dewan yang duduk di provinsi gitu, Mas. Ini menurut saya bagian dari pembentukan marketplace maker gitu kan, karena jangan selalu dibayangkan bahwa marketplace itu selalu yang online ya, selalu berbasis digital, selalu berbasis website atau aplikasi. Enggak, yang kayak begini itu juga marketplace secara offline. Karena apa? Orang kemudian ditarik masuk mengunjungi situs itu kan bisa situs online, bisa situs offline. Dalam konteks ini adalah situs offline ya kan, kampung gitu kan, karena ada pertunjukan, karena ada keramaian, menciptakan crowd, menciptakan kerumunan, sehingga di situ terjadi transaksi. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti ini juga semakin banyak, harapannya ini juga bisa mendorong pemulihan atau percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, Mas.